Iya. Siapa aja? Zaidan ya. Karena hari ini juga kebetulan hujan ya. Mungkin masih hujan di rumahnya atau belum mau sekolah ya. Harusnya walaupun hujan kita harus tetap sekolah. Baiklah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa dulu. Ya, dari Novel Sabili. Baca judulnya. Ayo, Novel, boleh berdiri, jelas? Boleh berdiri, ayo. Baca. Terbanglah. Yang tentang ya, soalnya. Lanjut. Musim panen telah selesai. Lanjut. Waktunya panen. Ya, lanjut. Sore itu layang-layang sudah diterbangkan. Namun layang tidak mau ikut. Semua berkumpul di lapangan. Anak-anak mengurus tarik tali layang-layang dan mulai berjualan ingin mengangkat layang-layang mereka ke angkasa. Dulu ada satu layang-layang yang tidak ikut layangan lain mencari. Itu dia layangan kau masih di bawah. Dia meratap, kenapa kau tidak bagus yang lain? Sudah jauh tinggi di angkasa. Suasana
besok hari. Dan besoknya layang-layang kembali terbang pergi. Dan ini adalah Sebuah layang-layang. nah, pernah bikin layang-layang kan? Gambar juga sering kan? Ya, itu tadi cerita tentang sebuah layang-layang. Dari cerita itu kita dapat menemukan tokohnya. Apa itu tokoh? Apa tokoh? Tokoh itu apa ya? Artinya apa? Iya, itu jenisnya. Ya, artinya apa tokoh? Pemeran atau pelaku. Tokoh itu adalah orangnya atau pelakunya dalam sebuah cerita. Kemudian ada lagi setelah kita membaca itu nanti kita akan menemukan wataknya. Watak itu apa ya? Nama lainnya ya. Sifat atau karakter dari tokoh. Kemudian ada lagi latar. Latar itu ada yang latar tempat dan latar waktu. Nah, kita akan mencari nanti ya. Kemudian ada lagi amanatnya atau nama lainnya adalah pesan. Pesan dari sebuah cerita yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ya, coba kita ke atas lagi. Kita tentang layang-layang. Jadi tokohnya di sini siapa ya? Layang-layang Gao yang warna putih. Jadi tokohnya dalam cerita ini adalah layangan Gao. Banyak lagi kan, apa aja bentuk layangannya? Ada gajah, apa lagi? Kucing, ubur, apa lagi? Banyak lagi ya. Bentuk layangannya bersama hewan. Apa sih keistimewaan dari layangan Gao? Apa tadi? Ada? Dari mana dia bisa bersuara? Dari angin. Nah, kemudian karena yang sering diceritakan di sini adalah layangan Gao, berarti layangan Gao ini adalah tokoh utama. Yang lainnya itu tokoh pendukung, teman-temannya Gao itu. Kemudian bagaimana sih sifat Gao dalam cerita itu? Menangis, sedih. Habis itu, kenapa dia sedih? Kenapa Gao sedih? Apanya yang tidak sebagus layangan lain? Bentuknya tidak sebagus layangan lain. Kemudian warnanya. Terus berarti sifatnya apa tadi dia? Bersedih. Setelah itu kenapa senang? Ditunggu oleh teman-temannya untuk bisa terbang atau naik ke angkasa, ke langit luas ya. Kemudian gimana tadi caranya Gao bisa terbang? Bagaimana caranya? Diberi semangat oleh teman-temannya. Jadi dia tidak sedih lagi, dia merasa bersemangat untuk terbang. Bersemangat ya. Kemudian ada lagi yang disebut latar tepat. Gimana tadi layangan? Ya, di lapangan. Kenapa ya kalau menerbangkan layangan itu di lapangan? Karena luas. Terus apa lagi? Lebar. Tapi sebenarnya tidak ada tiang listrik. Apa lagi? Tidak ada pohon. Nah, karena kalau nanti menerbangkannya di sekitaran pohon, biasanya layangannya nyangkut ya. Kemudian waktunya sore hari. Dari mana kita lihat sore hari tadi? Dari mana kita tahu? Mana tadi? Iya kan, sore itu layang-layang siap diterbangkan. Anak-anaknya lari kemana mereka ini? Lapangan untuk siap menerbangkan layangan.
berteman. Harus berteman dengan siapapun, walaupun tadi ada yang bentuknya gajah, kucing, apalagi kupu-kupu, capung, ya kan? Ubur-ubur, ya semuanya ditungguin supaya gaulnya tidak sedih. Ternyata setelah terbang, gaul punya keistimewaan dibandingkan dengan layang-layang yang lain. Hanya layangan gaul yang bisa mengeluarkan suara. Itu disebutnya layangan yang memiliki seruling. Bisa? Jelas kan ceritanya? Nah, itu ada lagi buku cerita. Nanti anak-anak pilih. Di sini ada buku cerita. Ada satu judul dalam satu buku ini. Nanti anak-anak temukan pesannya apa, tokoh utamanya apa. Sama seperti kita mengerjakan ini tadi, supaya anak-anak lebih paham, kita coba berkelompok. Jadi satu buku untuk satu kelompok. Mau yang mana? Pilih satu. Boleh tulis nama kelompoknya dulu. Kelompoknya, oh ya kelompoknya ini 1, 2, 3, 4. Ya. Apa gini? Ini kan ada judul bukunya kan? Ini ada judul bukunya nama kelompok. Ini nama kelompok. Kita berpihak. Tulis namanya dulu. Ayo, sama-sama membacanya. Iya, namanya siapa aja? Ya. Pengarang itu sama dengan penulisnya. Ini nama kelompok kamu ada siapa aja kan? Nah. Nama kamu. Ini dari nama. Siapa kamu? Nama berapa? Iya. Ayo mulai baca. Sayang binatang. Ada Fauzan dan sedih. Burung itu langsung terbang dan sesudah makan juga saat Mau dibaca dulu?
Iya. Bergantian secara berkelompoknya maju membacakan hasil kerjanya. Oke, perwakilan. Yang berjudul Sayangi Saudara. Judulnya apa? Pengarangnya. Kita sayangi saudara, pengarangnya Anissa Septiana. Gantian, katanya. Gantian. Tokoh utamanya adalah ya. Rina, pesannya. Jika kadang bertengkar, jangan kalau misal berdiri atau saudara kita itu wajar. Asalkan jangan sampai saling membenci. Ya, udah ya, benar semuanya sudah bisa menjawab soal dari akademinya. Boleh? Sekarang boleh dulu beri tepuk tangan dulu teman-temannya. Tadi Habib belum lancar. Hafiz, kemudian Dirga. Sedikit lagi sudah lancar. Tapi harus tetap terus berlatih, ya. Semuanya udah hampir bisa, tapi masih belum lancar. Nah ya, tadi kita sudah membaca buku dan mengerjakan tugasnya. Coba ibu tanya, kalau kelompoknya Wahyu tentang apa tadi ceritanya? Intinya tentang apa? Ya, bagaimana ceritanya tadi? Itu judul. Ceritanya gimana tadi? Siapa tokohnya tadi? Rasanya kenapa? Terus? Dikumpulin, dikerubungin. Ya. Ingin mainannya apa? Kerubungin makanannya? Iya, jadi gimana caranya supaya tidak kotor tempat mainnya? Buang sampah pada tempatnya. Terus makan juga jangan berserakan. Nah, kelompok ini, kelompok Adi, apa ceritanya tadi? Judulnya apa? Sayangi saudara. Ceritanya tentang apa tadi? Nah, terus lanjutin Panji. Terus ngapain mereka? Terus apa lanjutannya tadi? Setelah metik stroberi, apa yang terjadi di kebun stroberi itu? Zaki, tadi baca nggak? Ayo. Apa yang terjadi di kebun stroberi tadi? Iya, abang itu kesal karena diikuti terus oleh adiknya. Terus akhirnya mereka gimana di akhir cerita itu? Gimana? Tetap berantem? Oh iya, harus saling meminta maaf. Ayo, ketiga. Tadi tentang apa? Sudah tolong. Apa ceritanya tadi? Ternyata walaupun baca satu kali, apakah sudah cukup memahami ceritanya? Belum semuanya bisa paham dengan satu kali membaca. Jadi anak-anak harus lebih sering membaca buku cerita. Ya, boleh buku cerita, buku pelajaran, buku apapun boleh. Karena apa sih manfaat membaca itu? Apa manfaatnya? Mendapatkan ilmu, biar pintar. Apa lagi? Biar apa kita baca buku? Baca membacanya, mendapatkan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang lebih luas. Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak bosan dalam membaca buku. Karena
kami, anak-anak juga dapat lebih rajin lagi, lebih giat lagi dalam membaca buku. Jelas ya? Apa udah bosan baca buku?